Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi ekspresi gen, yaitu transkripsi dan translasi. Kelompok 2 yang beranggotakan Miftahun Nisa, Mutiara Maiza Adinda, Nur Aisyah, Pasca Kristina, dan Siti Hanisa. Baik, apa-apa saja yang akan kita bahas di materi ini? Yang pertama yaitu pengertian ekspresi gen, kemudian sintesis protein, dan kemudian transkripsi. Nah, transkripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi prokaryotik dan transkripsi eukaryotik. Kemudian ada translasi. Kita masuk ke materi pengertian ekspresi gen. Apa sih ekspresi gen itu? Nah, ekspresi gen merupakan suatu proses penerjemahan informasi yang dikode oleh gen menjadi urutan asam amino dalam sintesis protein. Dalam sintesis protein, informasi genetik yang dibawa DNA akan disalin menjadi mRNA atau messenger RNA menjadi proses transkripsi. Selanjutnya, mRNA yang terbentuk diterjemahkan menjadi polipeptida melalui proses translasi. Nah, ekspresi gen adalah proses penentuan sifat suatu organisme oleh gen. Suatu sifat yang dimiliki oleh organisme merupakan hasil metabolisme yang terjadi di dalam sel. Proses metabolisme dapat berlangsung karena adanya enzim yang berfungsi sebagai katalisator proses-proses biokimia. Nah, enzim dan protein lainnya diterjemahkan dari urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA, dan molekul mRNA itu sendiri disintesis berdasarkan untaian cetakan DNA. Nah, gen tersusun dari molekul DNA sehingga gen menentukan sifat suatu organisme. Kita masuk ke sintesis protein. Nah, apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein merupakan reaksi yang menghubungkan fungsi DNA dengan penyusun molekul tubuh, yaitu protein. Nah, protein yang dibentuk melalui sintesis protein akan mengalami banyak modifikasi, ada yang menjadi protein struktur, proteksi, dan enzim atau biokatalisator. Nah, semua proses atau reaksi dalam tubuh kita hampir tidak terjadi tanpa adanya enzim. Nah, hal ini membuktikan bahwa enzim itu sangat berperan bagi tubuh manusia. Nah, sintesis protein secara singkat dapat didefinisikan sebagai proses penerjemahan informasi yang ada pada DNA. Nah, yang mengkode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein. Dalam sintesis protein terdapat beberapa komponen yang berperan dalam sintesis protein. Apa saja ya? Nah, ada 4, yaitu inti sel, rRNA, tRNA, RNA polimerase. Inti sel merupakan lokasi di mana sumber informasi genetik berada, yaitu DNA. Nah, jadi informasi yang akan diterjemahkan pada sintesis protein berasal dari inti sel. Kemudian yang kedua, rRNA. rE-kasan merupakan lokasi di mana ribosom melekat. Selain itu, rRNA atau ribosomal RNA merupakan tempat terjadinya sintesis protein. Kemudian yang ketiga, tRNA. tRNA merupakan salah satu jenis RNA yang bertugas untuk mengikat asam amino dari sitoplasma. Nah, dan menggabungkannya dengan asam amino lain pada tahapan sintesis protein. Kemudian yang terakhir, RNA polimerase merupakan enzim yang berperan dalam proses perangkaian molekul RNA dari molekul DNA. Salah satu fungsi dasar yang harus dijalankan oleh DNA sebagai materi genetik adalah fungsi fenotipik. Artinya, DNA harus mampu mengatur pertumbuhan dan diferensiasi individu organisme sebagai sehingga dihasilkan suatu fenotip tertentu. Fungsi ini dilaksanakan melalui ekspresi gen yang tahapnya terdiri ada 2, yaitu transkripsi dan translasi. Ini adalah gambaran bagaimana proses transkripsi sel prokaryotik yang saya sudah sebutkan tadi di awal, dan proses transkripsi dan translasi sel eukaryotik.
teman-teman bisa lihat. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah proses transkripsi. Proses transkripsi merupakan sintesis RNA dari salah satu rantai DNA, yaitu rantai cetakan ataupun sense. Sedangkan rantai komplemennya kita sebut dengan rantai antisense. Rantangan DNA ini yang ditranskripsi akan menjadi molekul RNA dan kita sebut dengan unit transkripsi. Lalu informasi dari DNA untuk sintesis protein akan dibawa oleh mRNA. RNA ini nantinya akan dihasilkan dari aktivitas enzim RNA polimerase. Adapun proses transkripsi ini memiliki karakteristik kimiawi yang serupa dengan sintesis DNA, yaitu adanya sumber basa nitrogen berupa nukleosida trifosfat. Lalu adanya untai molekul DNA sebagai cetakan. Sintesis berlangsung dengan arah 5 ke 3 seperti halnya arah sintesis DNA. Lalu gugus 3-OH pada suatu nukleotida akan bereaksi dengan gugus 5-trifosfat pada nukleotida berikutnya, sehingga nantinya akan menghasilkan ikatan fosfodiester dengan membebaskan 2 atom pirofosfat anorganik atau PPI. Tahapan transkripsi. Nah, transkripsi ini berlangsung dalam 4 tahap. Yang pertama adalah pengenalan promotor. Nah, pengenalan promotor ini adalah tahapan di mana molekul DNA dapat digunakan sebagai cetakan dalam sintesis RNA. Kedua untainya akan dipisahkan satu sama lain di tempat-tempat terjadinya penambahan basa pada RNA. Selanjutnya, begitu penambahan basa selesai, maka kedua untai DNA ini akan segera menyatu kembali. Yang kedua ada inisiasi. Setelah mengalami pengikatan oleh promotor pada tahap pertama, RNA ini akan terikat pada suatu tempat di dekat promotor yang dinamakan tempat awal polimerase, sehingga yang nantinya terikat itu adalah RNA polimerase atau tapak inisiasi initiation site. Lalu yang ketiga adalah tahap elongasi. Pada tahap elongasi ini terjadi pengikatan enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya pada untai DNA, sehingga nantinya akan membentuk suatu cetakan kompleks transkripsi. Selama sintesis, RNA ini akan berlangsung kompleks transkripsi yang bergeser di sepanjang molekul DNA cetakan, sehingga nukleotida demi nukleotida nantinya akan ditambah kepada untai RNA yang sedang diperpanjang pada ujung tiganya. Lalu yang terakhir adalah tahapan terminasi. Nah, terminasi ini adalah tahapan terakhir dari polimerasi RNA yang ditandai oleh disosiasi kompleks transkripsi atau terlepasnya enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya dari untai DNA cetakan. Begitu pula halnya dengan molekul RNA hasil sintesis. Nah, proses terminasi transkripsi ini dapat terjadi oleh dua macam, yaitu terminasi yang hanya bergantung kepada urutan basa cetakan atau terminasi diri, dan terminasi yang memerlukan kehadiran suatu protein khusus ataupun protein arheo. Di antara keduanya, di terminasi diri ini lebih umum dijumpai. Lalu, teman-teman bisa lihat ada gambar dari proses transkripsi. Nah, yang pertama tadi ada tahapan promotor, lalu yang kedua ada tahapan inisiasi. Nah, terus lalu DNA akan terbuka dan masuk ke tahapan elongasi serta akan diakhiri oleh proses terminasi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu transkripsi prokaryotik. Nah, setelah melihat gambar yang tadi, transkripsi pada prokaryotik akan berlangsung dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah inisiasi. Nah, inisiasi pada transkripsi prokaryotik ini akan mengikuti 4 langkah. Yang pertama adalah pembentukan kompleks promotor tertutup, lalu pembentukan kompleks promotor terbuka. Yang ketiga ada penggabungan beberapa nukleotida awal perubahan konformasi RNA polimerase karena subunit alfa dilepaskan dari kompleks holoenzim. Baiklah, di sini saya Siti Hanisa akan melanjutkan penjelasan mengenai terminasi. Jadi pada bakteri E. coli ada 2 macam terminator. Yang pertama yaitu pengakhiran transkripsinya itu tidak bergantung pada faktor Rho atau RHO.
Jadi pengakhiran transkripsi ini yang tidak bergantung pada faktor Rho ini dilakukan tanpa harus melibatkan suatu protein khusus, melainkan ditentukan oleh adanya suatu urutan nukleotida tertentu pada bagian terminatornya. Lalu yang kedua itu yang pengakhiran transkripsinya yang tergantung pada faktor Rho. Terminator yang tergantung pada faktor Rho ini terdiri atas suatu urutan yang berulang balik yang dapat membentuk lengkungan loop, tetapi tidak ada rangkaian basa T-nya, seperti pada daerah terminator yang tidak melibatkan faktor Rho. Nah, faktor Rho di sini itu dapat menyebabkan destabilasi ikatan pada RNA dan DNA sehingga transkrip RNA ini terlepas dari cetakannya. Baiklah, memasuki pembahasan selanjutnya yaitu mengenai transkripsi eukariotik. Jadi, pada organisme eukariot, transkripsi dan translasi ini dilakukan pada tempat yang berbeda, yakni pada inti sel dan juga ribosom yang berada di sitosol. Jadi, mRNA yang dihasilkan pada proses transkripsi itu belum sempurna dan harus mengalami RNA processing terlebih dahulu. Terus pada organisme eukariot ada beberapa faktor transkripsi, diantaranya RNA polimerase. Pada eukariot RNA polimerasenya itu tidak hanya satu, namun berbeda-beda untuk setiap kebutuhannya. Ini terkait jenis-jenis RNA polimerase. Itu ada 3. Yang pertama RNA polimerase 1. Substratnya itu sebagian besar berupa rRNA. Lokasinya itu ada di nukleoli. Lalu yang kedua RNA polimerase 2. Jadi substratnya itu semua berupa mRNA dan ada yang beberapa itu snRNA. Lokasinya itu ada di nukleoplasma. Lalu yang ketiga itu ada RNA polimerase 3. Substratnya itu beberapa berupa rRNA, snRNA dan juga tRNA. Lokasinya juga sama, ada di nukleoplasma. Baik, selanjutnya itu proses inisiasi. Jadi pada transkripsi gen kelas 2 dilakukan oleh RNA polimerase 2 yang dibantu oleh beberapa faktor transkripsi umum untuk membentuk kompleks prainisiasi yang akan segera mengawali transkripsi jika ada nukleotida dan pembentukan kompleks prainisiasi, yaitu penyusunan kompleks transkripsi umum yaitu yang berupa TF2A, TF2B, TF2D, TF2E, TF2F, TF2H, dan juga TF2JI. Dan RNA polimerase 2 pada daerah promoter. Faktor transkripsi umum akan menempel secara bertahap hingga terbentuklah kompleks prainisiasi, yaitu kompleks DABPO1FEH. Dengan demikian, RNA polimerase 2 pada eukariotik tidak menempel secara langsung pada DNA, melainkan melalui perantara faktor transkripsi. Pada DPB, TBP, TF2B, TF2F, dan RNA polimerase 2 membentuk kompleks inisiasi sehingga terjadi pembentukan DNA secara lokal dan pembentukan DNA fosfodiester pertama. Kemudian TF2E dan TF2H melakukan proses pelepasan dari promoter dengan katalisis oleh DNA helikase sehingga DNA pada daerah promoter itu terbuka, di mana DNA dipuntir pada daerah hilir dari bagian yang berikatan dengan faktor transkripsi yang lain dan membentuk gelembung transkripsi. Transkripsi dimulai dan bergerak ke arah hilir sepanjang 10 sampai 12 nukleotida fosforilasi dan RNA polimerase 2 oleh faktor TF2H menjadi bentuk 2O, menyebabkan ikatan antara CTD dan TBP menjadi lemah sehingga terjadi perubahan konformasi kompleks inisiasi menjadi bentuk yang siap melakukan pemanjangan transkrip. Oke, di sini yang saya jelaskan di atas mengenai TF2B, TF2A itu maksudnya transcription factor 2A, transcription factor 2B, dan seterusnya. Terus teman-teman bisa lihat nanti gambar di samping agar lebih jelas lagi. Selanjutnya mengenai elongasi. Jadi elongasi merupakan proses pemanjangan transkripsi pada eukariot dilakukan oleh RNA polimerase dengan distimulasi oleh faktor TF2S dan TF2F.
Selanjutnya, aktivitas RNA polimerase dalam proses transkripsi ini tidak selalu dalam keadaan tetap. Kadang-kadang terjadi jeda pada suatu daerah yang disebut sisi jeda atau pausing site. TF2S berperan dalam mengurangi waktu jeda proses transkripsi pada sisi DNA yang cukup panjang. Sedangkan TF2F itu mengurangi waktu jeda pada daerah DNA yang acak. Lalu proses pemajalan transkrip akan berjalan sampai RNA polimerase 2 itu mencapai daerah terminatornya. Baik, sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terminasi. Terminasi transkripsi dapat terjadi karena adanya aktivitas fosfatase yang spesifik untuk STD sehingga mengembalikan RNA polimerase 2 menjadi bentuk yang tidak dapat mengalami fosforilasi. Dalam keadaan tidak mengalami fosforilasi, pada eukariot, proses transkripsi terpisah dari tempatnya. Dari translasi, transkripsi berlangsung di dalam inti, sedangkan translasi berjalan dalam sitoplasma sehingga membutuhkan perlakuan khusus. Pada eukariot, proses transkripsi terpisah, sedangkan translasi berjalan dalam sitoplasma sehingga membutuhkan perlakuan khusus. Nah, dalam proses pasca transkripsi, rMNA akan mengalami 3 tahap, yaitu adapun pasca transkripsinya yang pertama, capping. Capping dilaksanakan segera setelah transkripsi dimulai. Dilakukan oleh enzim guanili sampai transferase dengan menambahkan guanosin pada ujung 5 trisfosfat dengan posisi 5 ekson yang dilanjutkan dengan penambahan gugus metal pada N7 dari guanin nukleotida yang ditambahkan tersebut. Selanjutnya yang kedua, poliadenilasi. Sebagian besar mRNA eukariot mempunyai ruas poli pada ujung 3, sekitar 200 nukleotida basa ditambahkan pada ujung 3 hasil transkripsi primer oleh polimerasi untuk menjaga kestabilan molekul RNA di dalam sitoplasma. Pemotongan bagian intron pada rantai pre-mRNA dilanjutkan dengan penyambungan ekson. Setelah tahap ini, mRNA barulah bisa disebut matur mRNA dan siap untuk ditranslasi. Nah, di sini terdapat gambar capping dan poli. Selanjutnya yang ketiga, spilling intron. Proses spilling intron berlangsung melalui pembentukan lariat, yaitu suatu percabangan berbentuk cincin berekor. Secara umum, intron mRNA yang mengandung 3 unsur kondensus yaitu GU pada ujung 5 akson, AG pada ujung 3 dan runtutan basa FY, EPU, AFY dekat ujung 3. Pemenggalan intron akan menghasilkan ujung G5 pada intron dan pada ujung 3 ekson atau ujung donor. Ujung G tersebut kemudian akan membentuk ikatan 5-2 fosfodiester dengan salah satu adenosin pada kotak TACA-AC sehingga terbentuk struktur cincin berekor yang disebut lariat. Terakhir akan dilakukan pemenggalan pada ujung 3 intron dan menghasilkan ujung 5 akson yang terdapat di hilir intron tersebut yang disebut ujung penerima. Kemudian 2 ujung akson yang telah terbentuk, ujung donor dan ujung penerima disambungkan hingga membentuk mRNA matang. Nah, di sini terdapat gambar spilling intron. Selanjutnya saya Pasca Kristina akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang translasi.
Nah, pada proses translasi ini, sel menginterpretasikan suatu pesan genetik dan membentuk protein yang sesuai. Nah, pesan ini berupa serangkaian kodon di sepanjang molekul mRNA. Interpreternya ini adalah RNA transfer. Setiap tipe molekul tRNA ini menghubungkan kodon tRNA tertentu dengan asam amino. Ketika tiba di ribosom, molekul tRNA ini membawa asam amino spesifik pada salah satu ujungnya. Pada ujung lain terdapat triplet nukleotida yang disebut antikodon yang berdasarkan aturan pemasangan basa mengikat diri pada kodon komplementer di mRNA. tRNA mentransfer asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Nah, asosiasi kodon dan antikodon ini harus didahului oleh pelekatan yang benar antara tRNA dengan asam amino. tRNA mengikat diri pada kodon mRNA yang menentukan asam amino tertentu harus membawa hanya asam amino tersebut ke ribosom. Nah, adanya ribosom memudahkan pelekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama sintesis protein. Nah, pada subunit ribosom dibangun oleh protein-protein dan molekul-molekul RNA yang disebut RNA ribosomal. Nah, pada translasi ini terbagi menjadi 3 tahap, sama seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, pada tahap ini semua memerlukan faktor-faktor protein yang membantu mRNA, tRNA, dan ribosom selama proses translasi. Nah, yang tahap pertama itu ada inisiasi. Jadi tahap inisiasi ini dari translasi terjadi dengan adanya mRNA. Nah, sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. Nah, pertama, subunit ribosom kecil mengikat diri pada mRNA dan tRNA, inisiator khusus. Pada arah ke bawah dari tempat pelekatan ribosom subunit kecil pada mRNA terdapat kodon inisiasi AUG, di mana yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi. Nah, selanjutnya itu tahap elongasi. Jadi tahap elongasi dari translasi ini asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama atau metionin. Nah, kita bisa melihat gambar tersebut yang gambar elongasi translasi. Ini kodon mRNA pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang baru masuk yang membawa asam amino yang tepat. Nah, molekul tRNA dari subunit ribosom besar berfungsi sebagai enzim, yaitu mengkatalis pembentukan ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida yang memanjang ke asam amino yang baru tiba. Nah, selanjutnya tahap akhir pada translasi ini adalah terminasi. Nah, kita bisa melihat gambar. Jadi elongasi ini berlanjut hingga kodon stop mencapai ribosom. Triplet basa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop ini tidak mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Terima kasih.